Baik rekan dengar, langsung saja mungkin kita tanya nih, kenapa Mbaknya, bergelut di bidang sambal nih? Apakah memang ada, dari keluarga gitu kan ya, usaha keluarga yang memang, dari sambal nih, pengolahannya gitu? Kita cerita mulai awal nggih, Iya, mulai ya inovasi kenapa saya mhm, menciptakan sambal. iya. Pertama-tama saya, adalah pengepul porang setanah laut. Oh, pengepul porang ya, Pengepul porang yang saya bawa ke Surabaya mhm, memakai fuso, oke. Dikirim ya? dikirim ke Surabaya, Mhm, lalu saya menetap di Surabaya 9 bulan untuk mengelola, perusahaan porang. mhm, oke. Setelah mengelola perusahaan porang, saya rasa kayak, terlalu letih karena kesibukan saya tidak ada istirahat, terlalu sibuk gitu. Mhm, Kadang 2 hari nggak tidur. Jadi saya mhm, memutuskan mhm, resign mhm, dari Surabaya mhm. bulan Desember 2023. Oh, baru-baru aja berarti Iya, ya? bulan Desember Mhm, 2023. mhm, Selama 2 minggu saya memikirkan saya harus buka usaha apa nih, mhm, karena juga, sudah tidak bergelut di dunia peporangan. mhm, Jadi saya memikirkan, gimana kalau membuat sambal dalam kemasan yang layak dijual di masyarakat dan mhm. tentunya, higienis gitu, Iya iya dan iya. sesuai standar, Penjualan ya? penjualan, Mhm, dari kemasan dan lain-lain gitu. Jadi mhm, saya setengah bulan itu mikirkan kemasan, habis itu mikirkan kemasan, mhm, terus penjualannya gimana mhm, gitu. mhm. Ini kan sambal gitu. Bikin sambal penjualannya gimana. Mhm, Pertamanya sih kayak takut, terus ada Tala Expo. mhm, iya. Pertama kali, Ikut saya ya? ikut karena saya, orang Yes di Mhm, iya. Kecamatan Bajuin, Oke. orang Yes di Kecamatan Bajuin, lalu saya, naruh produk saya di Tala Expo. Mhm, Kebetulan ada Tala Expo itu masih sekitar 16 biji. 16 biji. Ya 16 biji, yang laku itu sekitar 9. Mhm, Dari situ, saya melalui online dan reseller. mhm, Untuk anak-anak reseller itu pengambilan kita minimal 5 sampai 10. Dari situ terus berkembang sampai akhirnya kita kewalahan untuk mengolah produk untuk sambal. sambal ini. Dan nggih 1 bulan terakhir, setelah 3 bulan menjalani, Mhm, 1 bulan terakhir ini kita sudah membuka di Shopee. mhm, Di Shopee rencananya kita juga ingin di TikTok. mhm, oke. TikTok Shop tuh sekarang ada juga Iya, ya? TikTok Shop. Mhm. Oke, jadi seperti itu ya rekan dengar, perjalanan kenapa sambal jutek ini ada gitu ya. Iya. Nah, jadi dari, pengumpul porang gitu ya, Mbaknya, Mbak Ulan ya saya nyebutnya Iya. ya. Mbak Ulan, pergi ke Surabaya gitu kan ya, ternyata, berusaha itu nggak ada istirahatnya ya kan, setiap hari, bergelut di bidang porang-porang aja gitu kan ya. Dan memutuskan di bulan Desember untuk resign ya, Mbak, ya. Iya. Jadi dari situlah terpikir mungkin, mau usaha apa ya kan, ternyata di bidang sambal nih pasnya gitu kan ya, Mbak, ya. Nggih. Oke. Nah, jadi, nah ini kan baru pertama nih, Mbak, nih, 3 bulanan ya, sudah Iya, 3 lumayan bulan. gitu kan, untuk bergelut di bidang sambal. Nah, Mbak, pastinya kan itu ada eksperimen-eksperimen tertentu nih dari Mbak untuk, sampai bisa belikan nih sambalnya itu. Nah, itu gimana, awal mulanya, jadi ketika sambal ini sudah jadi dan bisa dijual belikan kepada masyarakat? Nah, Oh, sampai saya menemukan komposisi yang pas, mhm, itu pertamanya saya bikin, setiap orang yang beli selalu saya tanya, mmm, "Udah nggak usah, nggak enakan, kurang apa?" iya Gitu. iya Nanti iya. mereka bilang, "Kayaknya terlalu pedas," gitu, "kayaknya Mhm, gulanya terlalu sedikit," kayak gitu. oke, mhm, Jadi setiap, kita bikin lagi produk kedua setelah 16 tadi kita bikin produk kedua itu produk 35, mhm, orang sekitar 25 yang beli tuh selalu saya tanyain, iya, "Gimana rasanya? Kurang apa rasanya?" mhm, Selalu saya catat mhm, detail mhm, karena saya orangnya kan, nggak mau yang modelnya kayak sembarangan gitu. iya, Satu orang ini kurang ini, satu orang ini kurang ini, jadi saya gabung. Kekurangan-kekurangan itu kekurangannya, saya gabung oke. dan saya perbaiki di pengolahan ketiga. Dan Oh, alhamdulillah di pengolahan ketiga kita menemukan resep yang tepat dan sampai sekarang pakai resep itu. pakai resep itu ya, jadi ada penilaian-penilaian juga ya. Iya, Ada penilaian satu tadi rekan dengar, eksperimennya sudah bisa menghasilkan 16 biji ya, dan iya, ternyata lakulah gitu kan ya 9 biji tadi gitu kan ya, dan ternyata di keduanya
tetap sama gitu kan ya dengan jumlah yang meningkat tentunya ya kan penjualannya ini Mbak ya. Iya. Dan di situ mengambil penilaian orang gitu kan ya. Nah, jadi Mbaknya juga membuka diri gitu ya rekan dengar terkait dengan rasa yang ditampilkan di sambal ini. Nah, apakah memang ada kekurangan yang perlu diperbaiki? Ternyata ada ya kan Mbak ya. Dan dari situlah di eksperimen yang ketiga mendapatkan apa ya semacam tips atau rasa yang tepat gitu kan ya untuk penjualan si sambalnya ini rekan dengar. Nah, seperti itu ya. Ini nantinya Pri akan bahas kembali. Tapi kita ke namanya nih Mbak. Kenapa namanya sambal jutek nih? Nama sama varian ya? Iya. Kita banyak variannya loh Mas, ada 6. Ada 6. Apa aja tuh? Kita variannya yang best seller banget, baby cumi asin. Oh, baby cumi asin. Oke. Terus? Ayam suwir, Mm-mm. baby cumi original, Mm-mm. baby cumi original pete Mas, Oh, original pete. Oke. tongkol suwir, Tongkol suwir ya. sama ayam suwir, Mm-mm. Iya. sama teri ori, sama teri pete. Untuk saat ini masih itu. Teri ori dan teri pete ya. Iya. Oke. Jadi ada 6 varian ya. Rekan dengar ada baby cumi asin ya. Ayam suwir ya kan Mbak ya. Ayam apa nih tadi? Ayam suwir pete ya kan. Ada tongkol, ada teri pete Iya. dan juga teri original. Nah, jadi terserah kalian mau yang mana rekan dengar merasakan yang 6 ini pun nggak apa-apa ya kan Mbak ya. Nah, nanti belinya sama Mbak Ulan ya rekan dengar ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi kenapa namanya sambal jutek? Apakah Mbak? Pertama kali namanya sambal jutek itu keponakan saya saya kan punya 2 keponakan. Iya. Yang satunya tinggal di rumah saya, sama satunya di depan rumah. Mereka tuh saya suruh icip. Nah, ketika mereka icip itu mereka kan lagi makan tuh kepedesan tuh Mas. Iya. Setiap kepedesan ditanya tuh modelnya kayak, aduh tante, nanti dulu tanyanya nanti dulu. Kenapa sih kamu kok marah-marah jutek banget? Tak bilang kayak gitu loh. Setiap ngerasain kalau ditanya nggak usah ditanya katanya. Nanti kalau pedesnya udah hilang. Oh, saya pikir loh, kok anak-anak kalau makan kayak gitu, karena saya pun merasakan kalau panas itu kan ditanya tuh kayak mau marah gitu. Iya, mau marah. Jadi saya inisiatif sambal ini kalau dinamai orang yang nama-nama yang mungkin orang mikir kok jutek kenapa gitu. Kenapa? Jadi kayaknya bagus deh namanya jutek kayaknya. Beda ya. Beda dari yang lain gitu, kayak sambal bawang, sambal baby cumi kan udah biasa gitu. Ya kan? Kalau sambal jutek kan anak-anak makan tuh pasti ditanya marah-marah gitu. Jadi saya inisiatif dari situ. Oke, dan iya di awal saya pun juga nih sambal jutek nih apa garang isiannya gitu kan ya. Ternyata isiannya itu tadi baby cumi gitu kan ya. Baby cumi asin. Saya kira sambal-sambal aja biasa gitu kan ya di awalnya gitu kan, karena memang si juteknya itu tadi Mbak. Nah, kalau yang lain kan biasanya sambal baby cumi asin gitu kan ya. Kita tahu nih sudah bisa menebak gitu kan ya. Ternyata di sini isinya pun juga beragam ya rekan dengar, dan hal dari situlah namanya baby cumi tadi sambal jutek ini tadi gitu banyak variannya. Banyak variannya ya, ketika keponakan ya kan setelah makan kepedesan ditanya lalu marah-marah gitu. Kenapa jadi ya namanya sambal jutek? Ya itulah tadi ceritanya gitu kan ya dari Mbak Ulan. Mbak, proses pembuatannya ini memang seperti apa sih? Karena kan ini kayaknya tadi kewalahan banget gitu kan, di awal Mbaknya sudah menginformasikan kepada saya nih. Kayaknya kewalahan banget nih, apalagi tadi kan sampai ada ke reseller ya, 5 sampai dengan 10. Apakah memang di reseller itu setiap harinya meminta terus kepada Mbak karena memang peningkatan penjualan nih di daerah-daerah mereka nih? Mereka juga pertama berjualan itu kan di HP ya Mas ya. Online ya. Online, makanya mereka itu setiap hari pasti ngambil. Jadi untuk pengolahannya tuh 1 hari ini saya mengolah itu saya menggunakan 4 orang. 4 orang ya. 4 orang, dari pembersihan cumi sampai mengupas bawang sampai memetik lombok itu kan kita nggak mungkin 1 hari itu selesai. Dan juga cumi kita itu langsung dari Jawa Tengah, nggak ada cumi dari sini. Kita nggak bisa mengeringkan cumi dari sini karena harganya yang cukup tinggi. Perbedaannya jauh sekali. Jauh Mbak ya. Jauh sekali. Jadi kita datangkan dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah untuk baby cumi yang best sellernya itu Mas.
Habis itu pengolahannya itu 1 hari ini kita menyiapkan bahan, Mhm. 1 malam kita merendam cumi supaya tidak asin, supaya Iya. menjadi hambar. Keesokan harinya baru kita pengolahan. Dan yang meracik semuanya itu saya, tapi yang mengaduk dan yang menyelesaikan tuh baru orang-orang Orang-orang. saya. Karena memang takut berbeda ya Mbak ya, Iya, rasanya takut dari satu berbeda. orang gitu kan ya. Karena ya memang eksperimennya Mbak Wulannya ini rekening yang turun memang gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, jadi tadi kan berarti dalam 1 hari itu ada fokus mengupas bawang kah? Atau mengupas si cumi itu kah? Atau berbarengan Mbak mengupasnya ini? Tadi kan 4 orang nih. Oh, berbarengan. Pokoknya Berbarengan. semua bahan dalam 1 hari harus selesai. 1 hari dalam 1 hari harus selesai ya? Harus selesai. Oke, jadi 1 hari itu sampai dengan juga pengolahannya ya? Keesokan harinya baru pengolahannya. Pengolahannya. Soalnya perendaman cuminya itu ada teknik tertentu. Ada menggunakan bahan-bahan tertentu supaya memang cumi itu menjadi hambar. Ya biasanya kan masin gitu ya. Iya. Kadang ada juga yang gitu Mbak, masih ada dirondam gitu kan ya, kita cobain, oh masin, tetap aja masin jadinya Tetap buahnya. masin ya. Nah, ternyata ada juga ya Ada tekniknya ya. teknik tertentunya. Oh gitu ya rekeningnya. Nah ini juga cumi-cuminya dari Jawa Tengah nih. Apakah memang pesan duluan gitu kan ya Mbak sebelum stok yang ada habis, ataukah memang ada stok di rumah nih? Jadi dalam 1 kali order ke Jawa Tengah itu tadi banyak kan gitu. Jadi sampai seminggu pun nggak habis nih bahan, gitu kah? Oh iya Mas, kita ordernya itu 1 kali order saat ini karena saat ini masih terkendala lain-lain, kita bisa order tuh 20 kilo 20 cumi. kilo. Itu untuk 4 kali. 4 kali pembuatan. 4 kali pembuatan. Jadi 1 kali pembuatan itu 5 kilo. Oh 5 kilo ya. 4 kali pembuatan. Jadi sekitar untuk setengah bulan. Setengah bulan ya, 20 kilo ini ya. 20 kilo setengah bulan, tapi pembuatan kedua kita sudah pesan lagi Mas, karena 10 hari baru datang kargonya. Oh iya, karena memang jauh juga ya rekeningnya. Jauh. Nah Mbak, dari 5 kilo yang diolah itu dapatnya berapa? Berapa cup kayak gitu ya? Dari 5 kilo yang diolah dapat cup kayak gini sekitar 70 sampai 80. 70 sampai dengan 80 ya. Nah, ini untuk 1 kali pembuatan ya. Iya. Oke, jadi lumayan banyak juga ya rekeningan dalam 1 kali pembuatan gitu kan ya. Dan ini melayani reseller aja gitu kan ya. Reseller sama pokoknya orang yang mau jual kita bebas Mas. Bebas ya. Kita bebas, nggak ada yang syarat tertentu atau Nggak ada. mempersulit untuk orang penjual, nggak, kita mempermudah semuanya. Mempermudah ya. Nah, supaya nih sampai ke tangan-tangan orang di luaran sana juga ya Mbak ya, dan merasakan bahwa nih ada sambal jutek nih di Plehari gitu kan ya, terutama di Desa Tirtajaya katanya Mbaknya ya. Oke. Nah, kalau prosesnya ini lama nggak sih Mbak? Kita Itu kan tadi dari cumi sudah lumayan lah gitu kan ya. 1 hari. Iya 1 hari. Nah, 1 hari lagi untuk sambal. oh lumayan ya. Karena kita lama Mas, karena kita tidak pakai pengawet apapun. Gitu ya. Kita tidak pakai pengawet, kita hanya diawetkan dengan minyak. Minyak, Itu pun oh ya. minyaknya harus minyak kemasan. Kalau nggak minyak kemasan, baunya bau, kata orang Jawa tuh bau tengik gitu loh Mas. Oh gitu ya. Jadi minyaknya juga harus berkualitas. harus Semuanya berkualitas. bahannya harus berkualitas. Premium semua nih Semua harus premium. Kalau enggak rasanya beda. Oh gitu ya rekan dengar ya. Jadi nggak asal-asalan ternyata ya, dari segi minyak pun harus teliti kitanya gitu ya Mbak ya. Dia ini tahan sampai 20 hari tanpa pengawet. 20 karena hari. pemasakan kita masak tuh sampai 5 jam dengan api yang kecil dan selalu diaduk sampai berubah warna menjadi merah kayak gitu ya. Iya. 20 hari ya rekan dengar, untuk rentan waktunya ini bisa bertahan ya si sambalnya ini gitu kan ya. Nah jadi kayaknya kalau dimakan sama keluarga ini kayaknya nggak sampai 20 hari ya kan ya. Iya, karena memang sudah habis ya kan. Oke, Mbak, kalau ini tadi dijual dengan harga berapaan? Kita kalau ecer harga kecil 13.000, untuk besarnya 18.000. Oh, ada varian besarnya juga ya? Iya, ada varian besar, cuma lagi kosong Mas. Lagi kosong yang kecil aja. 13.000 dan 18.000. 18.000. Nah, untuk jadi reseller berbeda Mas. oh, reseller lebih murah lagi? Lebih murah lagi. Iya, karena mereka kan banyak kan ya Iya, ambilnya banyak. Oke.
Jadi kalau dalam seminggu nih Mbak, berarti ada aja yang habis gitu ya dari reseller ini ya? Kita seminggu tuh Mas kita produksi hari ini, dua hari itu langsung habis. Langsung habis ya? Jadi anak-anak tuh harus rekapan dulu. Anak-anak List harus dulu ya? rekapan. Iya harus list dulu, mereka harus list dulu. Jadi sekarang bikin 2 hari pokoknya habis. Jadi sampai cepat pesan itu yang Itu yang dapat nih. Nah gitu ya rekan dengar. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin sudah berlangganan tetap sama sambal jutek ini, ya mungkin seperti itu ya. Nunggu dulu gitu kan, karena memang di setiap reseller itu pasti 2 hari sudah habis gitu ya. Nah kalau resellernya ini ada di mana-mana saja sih Mbak, kalau boleh tahu? Karena kan memang kalau nggak langsung ke rumah Mbaknya gitu kan ya, mungkin jauh gitu kan ke rumah Mbaknya, nah bisa ke reseller di mana aja tempatnya? Biasanya kita sama seller itu join gini Mas, kalau misalnya jauh kita kan ngirimnya ke agak susah. Biasanya kalau ke tempat pelosok kayak ke perusahaan itu kan susah ya Mas. Jadi kita bilang kayak gini, itu kan ada Shopee-nya, suruh orangnya check out di Shopee, nanti dapat ujungannya itu tak kasihkan ke kamu. Gitu ya, ya. Shopee-nya apa namanya? Shopee-nya namanya juga ya. Sambal ya, sambal jutek juga. Ya rekan dengar itu ya tadi penjelasan dari Mbak Wulan gitu kan terkait dengan kenapa namanya sambal jutek ya kan, dan juga penjualannya setiap 2 hari itu pasti ada aja yang habis di reseller ini gitu kan ya, dan tentunya banyak lah gitu kan ya yang sudah terjual di dalam 2 minggu ya Mbak ya, 2 minggu 1,5 bulan lah gitu kan ya. Jadi dalam 1,5 bulan itu Mbak Wulan ini bisa menghabiskan 20 kilo ya, 20 kilo si baby cumi. Nah Mbak, ini kan tadi dari beberapa apa ya, varian rasa nih atau varian isinya. Ini kan ada apa tadi, pete ataupun juga baby cumi. Nah, kalau harganya di sana naik gitu kan, apalagi kalau pete ini juga mungkin naik juga gitu kan ya, karena jarang ditemukan juga mungkin di beberapa bulan gitu kan ya, karena kan ini memang musiman juga nih petenya gitu. Dan juga ada yang mahal biasanya di pasaran. Nah, itu apakah berdampak juga dengan harga yang sudah ditetapkan tadi? Nah, di harga 13.000 apakah naik kalau bibi cuminya naik? Untuk harga sama untuk bahan Mas, kalau kita namanya juga penjual, kita pengolah, harga naik turun itu sudah resiko. Iya, sudah resiko. Kalau pas harganya naik, berarti untung kita tipis. Nah, untung kita yang banyak di mana? Ketika harganya turun. Untuk bahan juga sama, kita mencari di petani. Kita kan anak-anak yes ya, kita kan petani muda yes. Jadi kita mempunyai orang-orang yang memang menanam lombok, mereka juga punya pohon pete, jadi kita nggak kesulitan bahan atau nggak kemahalan, kita nggak cari di pasar. Nggak cari di pasar ya, langsung ke distributornya, ke para petaninya. Oke, jadi seperti itu, enak ya kalau sudah punya rekanan dari petani gitu Mbak ya. Nah apalagi Mbaknya juga tergabung di program Yes ya, sebagai pemuda yang harus mengembangkan kawasan pertanian ya Mbak ya. Nah itu sangat-sangat bagus loh rekan dengar kalau ada anak-anak muda ya kan sama kayak Mbaknya gitu kan ya, yang bergelut di bidang Yes ini, karena memang sudah jarang banget nih Mbak ya kita lihat anak-anak muda juga ikut di program Yes ini. Seperti itu rekan dengar, karena hutan jarang panas-panas dia. Biasanya kayak itulah. Nah, tapi kalau Mbaknya mensiasatinya langsung ke petani ya. Nah, jadi kalau cari bahan kayaknya gampang-gampang, enak aja gitu ya. Enak-enak aja terkait dengan petenya tadi dan juga yang lain-lainnya. Atau lomboknya nih lagi rekan dengar ya. Lomboknya mahal. Mahal gitu kan ya. Tapi kalau ke petani insya Allah ada agak-agak miring dikit lah harganya gitu kan ya. Karena memang kan ini nih yang sangat-sangat berdampak banget ya bagi kita yang mengolahnya gitu kan. Apalagi sambalnya. Mungkin ternyata disitulah Mbaknya mensiasatinya. Oke, Mbak, kendalanya apa sih Mbak selama ini dalam berusaha sambal jutek ini? Kendalanya Mas, yang pertama kita bahan yang bestseller cuminya itu. Cuminya ya? Baby cumi ini ya? Baby cumi itu juga kita kalau pesen di Jawa itu kita juga ngantri, nggak bisa langsung pesen sekarang kirim, enggak, kita juga ngantri karena
mereka memang milihin cumi yang ukuran 2 sampai 3 senti. Jadi ketika dimasukkan ke botol itu sampai kepala sampai badannya tetap satu. Tetap satu ya. Jadi ada kriteria juga Iya, ya ada dalam. kriterianya, sama terkendala ya di modal Mas, karena modalnya kan banyak. Satu kali pengolahan sama ketika barang datang itu lumayan lah. Lumayan ya. Oke, jadi ini modalnya nih harus ditingkatkan lagi sebenarnya Iya, karena ya, Mbak. baby cumi itu mahal Mas. Di Iya. sini aja keringnya 200 sampai 220 Itu per kilo kah? per kilo. Per kilo. Apa agen lagi yang di sana ya? Di sana agak murah karena Agak dia langsung di petani cumi. Petani Bukan cuminya. petani cumi ya, pengepul cumi. Pengepul ya, cumi. pengepul cumi. Iya, jadi langsung enak aja langsung dikirim Iya. sini. Mungkin biaya ongkirnya yang agak-agak gimana? Ongkirnya agak-agak mahal. Mahal gitu ya rekan-rekan. Tapi bibi cuminya di sana murah ya kan, tapi ongkirnya biasanya. Karena memang dari Jawa ke Kalimantan pengantarannya gitu kan ya. Dan juga harus menunggu ya Mbak ya, Harus menunggu. 10 harian lah kata Mbak Karena kita Wulan. bikin sambal ini Mas bukan sambal aja, jadi kayak lauk disambelin. Kayak ya, Jadi cuminya tuh banyak gitu. Mm-mm. Ayamnya juga banyak. ayamnya juga Nggak banyak. cuma sambal-sambal aja gitu. Jadi sekali makan itu banyak isiannya rekan-rekan ya. Jadi kalau kalian nggak ada lauk, nggak ada masak sayur ya Mbak ya, ini bisa yang menjadi pilihan kalian untuk makan gitu kan ya. Nah seperti itu. Nah jadi terkendalanya mungkin dari segi bahan tadi ya, cuminya yang lumayan menunggu gitu kan ya, dan juga modalnya. Nah itu ya mungkin selama ini yang tentunya dirasakan oleh Mbak Wulan bersama kawan-kawan yang ada di rumah ya. Iya. Oke Mbak, apa sih yang membedakan nih produk Pian ini dengan produk-produk orang lain yang sama gitu di Tanah Laut sendiri? Kalau produk saya dengan produk orang lain yang sudah saya lihat di orang-orang, pertama kita berbicara dari kemasan. Iya. Nah, dari kemasan kita di dalamnya tuh ada segel aluminium foilnya, Mas. Kita memakai alat segel aluminium foil. Jadi biar botol itu ditumpah-tumpah dia nggak bakalan tumpah karena ada segel aluminium foil di dalam. Yang kedua kita memakai tutup yang rapat dan kita memakai segel kedua di luar. Oke, ada segel kedua juga nih rekan-rekan. Ada segel kedua itu untuk menandakan bahwa ini sambal belum pernah dibuka sama orang. Dan juga kalau untuk isiannya saya membedakan karena saya sudah beli produk orang. Memang punya saya lebih banyak sambal sama lebih banyak isiannya, variannya kayak ayam, cumi, tongkol saya lebih banyak. Dan saya lebih sedikit minyak. Oh gitu ya, sedikit minyak ya. Ya karena memang kebanyakan orang wah ini banyak banget minyaknya aja. Nah itu kadang ya. Tapi kalau kalian mau yang versinya kurang minyak ya ada di tempatnya Mbak Wulan ya rekan dengar, dan tentunya lumayan lama juga, bisa bertahan 20 harian ya gitu kan ya. Untuk kalian semua yang mungkin mau beli si sambal cuminya ini rekan dengar. Nah kalau untuk pembelian Mbak, adakah nomor HP yang mungkin bisa dihubungi, sosial medianya apa gitu kan ya, Instagramnya apa, dan juga Shopee-nya tadi bisa disebutkan juga nih untuk para kawan-kawan, para pendengar nih yang saat ini dengerin. Kalau nama akun Shopee-nya itu Sambal Jutek Mama L. Sambal Jutek Mama L. Jutek Mama L. Oke. Untuk nomor HP atau WA yang bisa dihubungi di 0853 45 13 16 74. Oke. Instagramnya ada nggak Mbak? Ririn Wulandari. Ririn Wulandari. Instagram dan Facebook Ririn Wulandari. Oke. Wulandari ya. Ini mungkin bisa diolahkan juga nih Instagramnya, namanya Sambal Jutek juga. Iya, karena kan memang kayaknya nih banyak juga nih Mbak, kamu kayak anak-anak muda gitu kan ya, yang biasanya carinya di Instagram juga gitu kan ya. Kalau lihat Sambal Jutek, nah enak aja langsung belinya di Instagram, DM mbaknya gitu kan mungkin ya nantinya. Nanti setelah PRT dan lain-lainnya keluar, halalnya kita bikin sendiri akunnya. Oke. Berarti ini masih proses ya? INB sudah keluar, PRT insya Allah 1 minggu lagi keluar. PERT ya? PERT-nya. Oke. Halalnya juga nanti dalam proses juga nih kayaknya dengar ya. Nah jadi ini sangat penting loh kalau ada IMB sudah ada gitu, kayaknya PIRT ini juga sangat-sangat penting karena untuk bisa ditempelkan di sebuah produknya mbaknya gitu kan, di
di sambal juteknya itu, di gelasnya itu, di cupnya itu rekan dengar ya. Dan juga logo halal. Nah, ini kan memang produk makanan nih gitu kan ya, sangat-sangat penting juga untuk kita tampilkan di situ logo halalnya gitu kan ya, supaya si pembeli ini nggak ragu gitu kan ya. Nah, biasanya kan gitu ya. Kalau untuk hakinya juga bisa nih Mbak ya. Haki, ya. Karena kan ini memang ini berbeda nih, sambal jutek namanya. Nah, jadi kan kalau ini naik nantinya namanya gitu kan ke Dipatenkan ya iya artinya? dipatenkan. Mungkin setelah halal gitu kan ya. Sudah Iya, iya. PRT-nya dan halalnya sudah ada Iya, gitu. dan alhamdulillah kan di Nasker sangat membantu, sangat support, membantu sama kayaknya nyupport banget gitu loh Mas. Pokoknya para pegawainya tuh tanpa saya minta tuh langsung diarahin gitu. Iya, karena kalau kita membuka diri Mbak kepada dinas-dinas terkait ini kayaknya bisa dibantu aja gitu kan ya, sama mereka-mereka ini gitu kan ya. Apalagi kayaknya dinas-dinas tenaga kerja dan perindustrian ini langsung turun juga gitu kan ya ke masyarakat, terutama para pelaku IKM yang ada di tanah laut gitu kan ya. Nah, awal mulanya nih Mbak, kenapa jadi sampai ke Disnakerin? Apakah memang Mbaknya ini mendaftarkan usaha Mbaknya ini ke Disnakerin kah? Selama ini jadi dibantu oleh mereka itu gimana Mbak? Awal mulanya tuh 2 hari yang lalu. Oke, 2 hari 2 hari. yang lalu saya tuh pesan jamur tiram di Pemuda Yes juga sama. Pemuda Yes. Dia juga merintis usaha jamur dan ternak. Habis itu ketika dia bilang, Mbak sekarang kok udah lumayan nih sambelnya, aku lihat dong. Saya kasih dia produk 1 ayam suwir karena sisa cuma ayam suwir. Iya. Habis itu dia bilang, ih kemasannya sudah keren katanya. Ini kalau dikasih INB sama PIRT ini keren lagi nih katanya. Keren lagi. Ini sambal samen ini Mbak jangan ada yang karena dia juga orangnya pintar. Alhamdulillah bergabung di orang-orang yang memang dia pekerja. Dia bilang, Mbak ini kalau misalnya sambal juteknya ini ada yang beli, terus dia nempel sendiri INB-nya sama PIRT-nya, saman kalah loh, biar saman yang bikin katanya. Iya. Loh, terus saya bilang kamu jangan nakut-nakutin coba, saya tuh mau bikin cuma nanti dulu, nunggu sampai pokoknya pembuatannya 1 bulan itu sampai 3.000, ini kan masih kisaran sampai 1.000 sampai 1.500 saya bilang. Terus kata dia kelamaan kalau jaga-jaga sedia payung sebelum hujan kata Mas Hendra bilang gitu. Betul tuh Mas Hendra. Langsung urus pokoknya langsung urus dia bilang gitu. Nanti kalau saman sudah jalan aku ikut tuh di belakangnya, aku juaran jamur crispy katanya kayak gitu. Jadi kita bareng-barengan. Langsung keesokan harinya pagi-pagi dia ngomongnya malam, besok pagi saya langsung ke Dinaskers. Dan saya tuh nggak tahu loh Mas itu Dinaskers itu yang mana. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Awalnya nggak, karena banyak kantor di situ. Saya salah-salah belok sampai mau masuk di sebelahnya itu Kapolsek ya. Iya, mau masuk di Kapolsek itu saya bilang loh ini kan Polsek ya, di mana katanya kok di depan PA SMA, tapi kok di mana? Tak bilang sakanya ada orang-orang 2 duduk ngopi, saya tanya Mas Dinaskers itu di mana ya? Ini Mbak, oh alhamdulillah lancar, tapi langsung ketemu. Langsung Bu Putri ya? Langsung ketemu sama Ibu Maya Mbak Sri dulu. Mbak Sri. Alhamdulillah ketemu Mbak Sri, terus ketemu Mbak Putri sama Ibu Maya. Oke. Nah, ya Ibu Maya-nya sebagai sebagai kabitnya di sini ya. Nah, jadi seperti itu ya awal mulanya Mbak ya. Awal mulanya seperti itu. Nah, ini perlunya kita punya kawan seperti itu ya Mbak ya, yang selalu mendorong kita untuk mengembangkan usaha gitu kan ya, sama kayak Masnya tadi gitu kan ya, yang tentunya mewanti-wanti ini supaya nggak diambil orang nih namanya gitu kan, hakinya tadi gitu kan, itu kan sangat penting gitu kan ya, karena memang produk sekecil apapun itu sangat-sangat perlu gitu kan ya untuk PIRT-nya, halalnya gitu kan ya, dan juga hakinya tadi. Betul kata kawan Mbaknya tadi gitu kan ya, supaya ini nanti nggak diambil sama orang gitu kan ya. Karena kan kita ini sudah susah payah nih ngolahnya, membrandnya ini seperti apa gitu kan ya, dan meraciknya itu perlu tenaga dan pikiran rekan-rekan yang selalu digerus gitu kan ya. Dan tetapi alhamdulillahnya Mbaknya sudah sampai ke Disnakerin dalam 2 hari ini ya kan ya. Dan mungkin nantinya ada pelatihan-pelatihan yang diikuti ya Mbak ya. Iya. Amin. Oke. Nah, jadi sampai di sana itu tadi gimana tuh Mbak? Apakah memang sudah didata kah atau gimana? Ini kan kita perlu juga nih tahu nih sebagai
masyarakat gitu kan ya, apalagi kawan-kawan yang di luar sana yang mungkin belum mendaftarkan diri ke Disnakerin? Kalau saya awalnya tuh tanya-tanya sama orang tuh enggak Mas, soalnya saya tuh takut kalau tanya sama orang takut dibilang gini Iya, dipersulit. iya. Jadi saya langsung aja pagi itu nggak tahu, bahkan tempatnya saya nggak tahu, biarpun saya orang Prahari, langsung aja saya masuk langsung aja saya tanya, saya bawa produk, saya mau dong Bu ini supaya jadi hak milik saya nggak diambil orang, gimana sih caranya? Iya. Bikin apa sih Bu? Saya mau tanya, mohon diarahkan. Saya nggak tanya bikin INB atau apa gitu. Saya mohon saya diarahkan supaya sambal ini jadi hak milik saya dan mempunyai nama, sama biar paten nggak diambil orang namanya gitu. Oke, jadi ada saran-saran juga dari mereka ya Mbak ya. Nah, jadi itulah rekan dengar ya. Kalau kita langsung ya ke dinas terkait dengan produk kita, sama kayak Mbak Wulan tadi langsung membawa produknya di sana dan minta saran apa yang kita perlukan saat ini, dan alhamdulillahnya ada gitu ya Mbak saran-saran yang sudah diperlukan tadi. Nah, jadi seperti itu ya rekan dengar. Jadi dalam berusaha, apalagi kita bergelut di bidang IKM, kita perlu juga untuk mendaftarkan nama kita di Disnakerin gitu kan ya, supaya mereka tahu gitu kan bahwa kita ada gitu ya. Nah, nantinya kalau kita nggak daftarkan, kita nunggu dari desa kayaknya nggak bisa ya Mbak ya, karena memang desa itu mendaftarkan yang sudah kayaknya sudah Punya banyak nama. punya banyak gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita langsung ke Disnakerin, insya Allah kita langsung didata di sananya. Oke, kita lanjut ke apa namanya nih, sambal jutek kembali. Wah, ini kan tadi apa ya, 9 bulan gitu kan ya, berhenti dari porang gitu kan ya, dan bergelut di bidang sambal gitu kan Mbak ya. Nah, apa sih suka dukanya Mbak selama ini dalam beberapa bulan ini gitu kan ya, untuk berusaha di bidang sambal? Kalau awal-awal tuh takut nggak laku ya Mas, namanya Ya, juga orang baru ya. baru dan berusaha tuh kita jualan tuh nggak langsung melejit. Kita harus sabar dan sabar. Iya. Sukanya tuh Mas, sebelum kita produksi kita udah ada pemesanan. Jadinya tuh bikinnya tuh kayak semangat, oh ini loh kita nyiapkan pesanan si A, si B, si C. Penglarisnya lah Iya, ibaratnya. ya dukanya itu tadi tentang bahan yang mungkin lama, sama untuk bahan tuh naik terus Mas, terutama lombok sama bawang merah, karena kita menggunakan bawang merahnya tuh banyak, setara dengan per kilo cabai ya. Waduh, lumayan juga ya rekan dengar ya, ternyata dari segi bahan banyak juga yang anunya gitu ya, harganya. Nah, apakah itu disiasati juga Mbak? Apakah memang takarannya dikurangi tapi tetap sama nih rasanya? Apakah seperti itu selama ini ataukah tetap sama aja juga? Kalau untuk takaran dikurangi, rasa tetap sama, nggak mungkin sama. Nggak mungkin sama. Jadi walaupun harga mahal, harga murah pun tetap kita 1 kilo cabai, 1 kilo bawang. Makanya alhamdulillah sambal kita ini dalam beberapa bulan aja sudah banyak ya. Kita mengeluarkan banyak banget Mas. Lah untuk bahan-bahannya kita punya langganan, kayak bawang merah kita belinya di situ aja. Situ aja ya. Jadi kita dikurangin gitu. Ada harga diskonnya kalau kita beli. Iya, ada harga diskonnya. Oke, jadi itulah nyamannya kalau kita sudah punya pelanggan tetap ya rekan dengar ya, di situ gitu kan ya. Jadi kalau kita mau beli bawang merah secara banyak kan kayaknya enak aja gitu kan ya. Jadi ada harga-harga miringnya, apalagi langsung ke petaninya tadi mbaknya ya kan. Nah, jadi ada kenalan lah gitu kan ya di program Yes ini juga gitu kan, yang sangat membantu terkait dengan bahan-bahan yang ada. Mungkin yang itu tadi cuminya ini tadi yang mungkin terkendalanya ya kan ya. Kita mau bikin banyak gitu ya Mbak ya, tapi terkendala cuminya nih yang harus dibagi-bagi gitu kan ya dalam satu kali pembuatan gitu kan ya. Jadi kita harus punya modal double Mas. Makanya terkendala modal, kalau kita pesen cumi 20 kilo satu kali ngolah kita sudah pesan lagi. Jadi kita double. Oke. Jadi 1 kilonya itu berapa sih Mbak sebenarnya? 1 kilonya kalau kita sama ongkirnya 125.000. 125.000 ya, lumayan ya kalau 20-an ya. Lumayan ya. Awal lagi bahan-bahan yang lain juga lumayan. Pokoknya satu kali produk kita 1 juta sampai 1.200.000. Oh, itu satu kali pembuatan. Oh, itu untuk satu bahan aja?
Untuk semuanya, Untuk semuanya, variannya, semua varian. iya. Oke, 1 jutaan lah gitu kan ya, Iya, 1 paling tidak jutaan. gitu kan ya, satu kali pembuatan rekan-dengar. Karena toples juga Ya, mahal. mahal. Kita menggunakan alat semua. Oke. Nah, kalau toples ada nggak Mbak dipelihari? Karena kan memang biasanya nih yang datang ke sini sama nih olahannya, tapi berbeda ya kan. Itu beli toplesnya kadang dipeliharin agak-agak susah Mas, ya kadang mahal juga. Paksa ulun ke Banjar gitu kan ya. Dan ke Banjar kereda, paksa ulun lewat Shopee gitu kan, lewat sosial media. Apakah memang Mbaknya seperti itu juga? Sama, saya di Surabaya Mas, karena saya kan lama tinggal di Mojokerto. Oh, jadi Saya ada 1 juga. tahun, kalau bolak-baliknya saya 5 tahun bergelut di Surabaya. Jadi untuk toples saya beli di Mojokerto. Untuk toplesnya pun saya beli yang paling tebal, langsung 1 paket sama aluminium foil sama segelnya. Jadi kita di rumah cuma langsung datang, kita di rumah sudah 1 toples ini 1 paket, jadi tinggal segel aja. Segel aja ya. Jadi enak ya, langsung masukin gitu ya. Iya. Jadi cepat juga gitu kan ya dalam proses Kerjanya cepat. kerjanya cepat ya dalam proses packingnya gitu kan ya. Oke, Mbak selama ini paling jauh penjualan sampai kemana? Kita ngirim sampai ke Jawa Timur. Jawa Timur ya. Iya. Itu sebagai oleh-oleh kah atau kayak apa? Anak-anak pesen lewat saya sendiri pribadi, saya ngirim gitu. Jadi ada kawan-kawan rekanan Ada di sana. kawan-kawan rekanan di Surabaya juga pesen. Iya. Tapi kalau dipelihara ini sudah banyak sih Mas. Iya. Oke. Nah Mbak, kalau yang daerah-daerah yang jauh nih pesan gitu kah? Apakah memang ada minimal order atau maksimal ordernya gitu kan? Kalau untuk orang jauh tergantung pribadi dia yang beli ya Mas. Saya bilang kalau kamu beli 1 nanggung, soalnya Iya, ongkirnya mahal. mahal. Minimal kamu beli minimal 5 lah, tak bilang kayak gitu. Tapi kalau untuk reseller Mas yang mau gabung reseller, enaknya di saya tuh setiap pembelian 10 saya bonusin 1. Oh itu ya, ini bagi kawan-kawan yang mungkin mau jadi reseller ya. Iya. Nah resellernya Mbak Ulan gitu kan ya. Nah ini sebagai bentuk apa ya, membuka lapangan pekerjaan juga sih sebenarnya Mbak ya. Iya, Kalau iya. kita ada yang buka reseller seperti ini gitu kan ya, yang mau berjualan sambal di daerahnya gitu kan ya, tapi maunya belinya di Mbak Ulan. Nah seperti itu bisa nih rekan-rekan kerjasama sama Mbak Ulan, karena memang pembelian 10 gratis 1. Gratis Nah jadi enak ya, jadi harganya pun miring juga. Berbeda kalau kita langsung beli ke Mbaknya ya secara pribadi gitu kan ya. Nah kalau secara pribadi ya itu tadi harganya 13.000 dan juga 18.000. Nah tapi kalau kita bekerja sama secara reseller itu berbeda harganya, miring lah di kita gitu kan ya. Dan untuk kalian nih rekan-rekan yang mau pesan ya kan ke Mbak Ulan, silakan di 0853 4513 1674 ya. Dan untuk Shopee-nya sambal jutek Mama L ya. Iya. Dan juga untuk Instagramnya saat ini Ririn Wulandari ya. Sama tuh Facebooknya juga ya. Facebooknya sama. Nah, jadi kalau kalian mau pesan, terserah kalian mau lewat mana, DM aja, WA aja Mbaknya, di situ nantinya akan dibalas sama Mbak Wulannya gitu ya. Kalau untuk di WA ini setiap hari ada ya Mbak ya, anunya story, anunya gitu. Story setiap hari kita setiap pagi subuh kita buka sisa varian apa, selalu kita Infokan, kabari, iya, infokan kepada pembeli ya. Nah, yang sudah mempunyai nomor Mbaknya gitu kan ya. Iya. Nah, ini disimpan aja nanti rekan-rekan yang mau beli sambal jutek ya. Sambal jutek Mama L. Untuk Shopee-nya ya. Nah, jadi kalau sekarang kalau ada Shopee enak-enak aja gitu kan ya. Kalian yang jauh sudah merasakan punyanya Mbak Ulan bisa ya langsung ke Shopee-nya aja. Nah, di situ kalian bisa lihat ongkirnya berapa gitu kan ya, pembeliannya pun terserah kalian maunya berapa. Dan juga untuk kalian rekan-rekan jangan lupa gelianan ya gerakan membeli ampun kawan. Nah, sama kayak kawannya Mbak Ulan mungkin yang dengerin radio di hari ini, tukarilah gitu kan ya punyanya Mbak Ulan yaitu sambal jutek ini gitu kan ya, supaya menambah penghasilan dan juga menjadi penyemangat nantinya Mbak Ulan untuk bergerak di bidang sambal ini ya. Dan juga Hutala nih rekan-rekan, Himung Olahan Tanah Laut. Nah, jadi kita nih semacamnya belilah produk-produk yang ada di Tanah Laut, terutama sambal jutek ini ya kan, supaya nantinya dapat menjadi sebuah
perputaran ekonomi atau uangnya di tanah laut aja. Nah, jadi nggak sampai ke daerah-daerah lain gitu kan ya. Jadi kalau kita beli di tanah laut, masuknya pun ke tanah laut juga seperti itu. Orang tanah laut juga yang merasakan. Nah, Mbak, selanjutnya ada inovasi-inovasi terbaru nggak ke depan nih? Kedepannya sudah mikir 1 minggu ini sih Mas, sudah dipikirin pengen bikin daging mercon. Daging mercon. Kita Wah, inovasi baru pengen bikin daging mercon. oke. Daging mercon ya. Nah, ini gimana nih? Samakah varian anunya? Satu tetap sambal daging mercon jadi. Oh, jadi tambahan dagingnya ya. Tambahan varian. Varian dagingnya aja ya di Iya. dalam ya. Nah, dagingnya tapi pedes banget nih juga mercon kan Karena namanya. mercon. Iya. Meledak gitu ya. Gitu. Ada. Iya. Dan tentunya Mbak ada nggak harapan-harapan yang mungkin Mbak inginkan terkait dengan sambal jutek ini ke depannya gitu? Harapannya selain menambah varian juga bisa meningkatkan produksi kami serta harapannya Dinaskes membantu untuk support supaya sambal jutek berkembang lebih baik lagi. Amin ya. Ini pun dari Disnakerin sudah support nih Mbak sebenarnya hari ini gitu kan ya untuk Mbaknya datang ke radio gitu kan ya, karena memang dari 1 minggu itu berbeda-beda dan alhamdulillah hari ini Mbak Wulan yang kebagian jadwal ya kan ya. Alhamdulillah. Kemarin saya tunggu-tunggu siapa nih narasumbernya, ternyata Mbak Wulan gitu kan ya, orang Tirta Jaya kan ya. Karena memang di Tirta Jaya banyak juga ya Mbak ternyata ya. Yang saya tahu Ibu siapa tuh lupa namanya. Bu Yulia. Ibu ya yang bergerak di bidang jamur ya kan, dan juga yang lain. Pokoknya banyak lah di situ ya rekan-rekan yang ternyata di situ ada juga sambal gitu kan ya. Ini saya baru tahu juga Mbak di Tirta Jaya ada. Karena baru juga Mas. Iya, baru 3 bulan tadi ya. Baru 3 bulan. Dan alhamdulillahnya juga sudah diikutkan kemarin di Tala Expo ya. Tala Expo, iya. Di Tala Expo kemarin di IES ya. Di IES tanggal 23 ini di mana? ada pasar murah. Oh, di Bajuin juga. Di Bajuin ada pasar murah, itu yang jual di stand IES itu saya sendiri biasanya. Oh, Mbaknya sama sendiri. anak-anak, Mbak sama anak ya. Nah, jadi di sana ya rekan dengar kalau kalian ketemu namanya Mbak Wulan dengan produk Yes di sana gitu kan ya, itulah yang datang ke sini hari ini gitu ya. Oke, kalau di tempat-tempat di pemerintahan nih Mbak, di Dekra ataupun di mana-mana saja, ada nggak nitipin? Kita sebenarnya mau nitipin Mas, tapi kita ini produksinya masih kurang ya? 1 kali produksi 2 hari habis, gimana mau nitip gitu. Iya. Sebenarnya mau nitip di oleh-oleh tanah laut ya di situ iya, di situ kan. Di Tebet Tugu, di Gatugu ya. Mau nitip-nitip di kayak toko-toko gitu. Tapi nanti kalau sudah ada nomor-nomor yang kayak PERT-nya, insya Allah lebih banyak lagi. Kita produksi lebih banyak lagi. Oke, jadi menunggu PERT dan juga halalnya ya Mbak ya. Nah, jadi insya Allah nih rekan dengar dalam beberapa saat nanti juga ya kan Mbak Wulan akan membanyakin produksinya gitu ya. Jadi tunggu aja karena memang ini belum ada PERT-nya dan juga halalnya, mungkin sekedar itu dulu ya kan ya. 20 kilo aja dulu cukup dulu ya. Cukup 20 kilo. Ya, itu pun sudah memakan waktu yang banyak ya Mbak ya. Apalagi yang tambah lagi nantinya, wah itu lumayan menguras karyawan banyak. 4 orang aja sudah kewalahan ya Mbak ya. Iya, nah itu rekan dengar ya, dan juga terkait dengan bahan-bahan yang juga lumayan gitu kan ya, mahalnya, jadi harus memutar otak juga Mbak Wulannya sama kawan-kawan. Iya. Oke. Mbak, silakan terakhir di penghujung acara kita hari ini Mbaknya promosiin nih sambal jutek ke para pendengar. Buat para pendengar radio Tuntung Pandang FF Tanah Laut, kalau mau sambal jutek bisa hubungin WA saya di WA 0853 45 13 16 74. Untuk Shopee-nya di sambal jutek Mama L. Untuk akun Facebook sama IG-nya Ririn Wulandari. Kalau di nomor HP itu langsung saya sendiri yang membalas dan saya sendiri yang menyiapkan pesanannya. Oke.
Untuk alamatnya Mbak di mana Mbak? Alamatnya di Tirtajaya 2, RT Oh, Tirta ya. 10. RT 10 ya. Tirtajaya 2, RT 10, Mm-mm. Kecamatan Bajuin. RT 10 ya. Nah, berarti ini sebelum simpang 4 ya? Iya, sebelum Simpang 4. Iya, Masuk betul sebelah kanan. sebelum pesantren Guru Pia. Oh, Guru Pia ya. Nah, jadi di situ ya rekan-rekan ya. Kalau langsung mau ke rumah gitu kan ya, Boleh. untuk ada kerjasama di bidang resellernya gitu ya. Iya. Nah, bisa tuh langsung ke situ ya rekan-rekan ya. Nah, jadi langsung ke Jalan Tirtajaya 2 RT 10. Cari aja namanya Mbak Ulan di situ insya Allah ada. Nah, Iya. tahu aja orang di situ ya Mbak ya. Tahu. Nah, karena memang di situ banyak orang-orang yang juga bergelut di bidang IKM. Nah, jadi insya Allah tahu aja buah-buahannya di sana lah. Oke, itu ya rekan-rekan sedikit pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini di program Pojok IKM yang mudah-mudahan ini bisa membantulah gitu kan, sedikit membantu gitu ya untuk mempromosikan sambal jutek ini kepada para pendengar ya kan ya, supaya para pendengar juga tahu bahwa ternyata di Tirtajaya ada yang bikin sambal gitu kan ya, yang biasanya kan jamur ya kan, ada apa tuh PCO. PCO ya kan ya, nah getuk ya kan. Iya. Dan juga yang lain-lainnya. Sekali ternyata di situ ada juga sambal yang berbahan baby cumi, ayam suwir, tongkol gitu kan ya. Tongkol yang anu tuh kan pisang itu kan, Mbak? Bukan, Yang bukan mana? telur pisang. Yang mana? Yang mana? Mana? Tuna tongkol. Oh, tuna tongkol. Bukan tongkol Aduh. pisang. Iya kalau itu kan itu enak juga sebenarnya. Nah, ikan tongkol ya rekan-rekan ya. Tongkol. Oke, dan Bukan juga tongkol biasa. apa nih teri anu ya original. Iya, teri Teri original. Teri Medan, mah. Teri Medan ya. Iya. Teri Medan jauh juga ya. Namanya teri Medan kita juga pesen. Pesan ya. Pesen. Pesan di luar juga. Pesen di luar dari Jawa semua. Wah, ini sama juga nih berarti ya. Iya, teri Medan. Oke, jadi semuanya ini dari luar Kalimantan ya, ordernya rekan-rekan ya. Teri Medan namanya, dan juga teri apa nih Teri namanya? pete. Teri pete. Kita hanya Nah, mencampurkan bahan-bahan yang sama dengan pete. pete. Nah itu ya rekan-rekan. Dan insya Allah nantinya ada daging mercon. Daging mercon varian dalam baru. dalam beberapa waktu inilah kita tunggu aja. Nantinya ada mbaknya di sosial medianya ya kan memperkenalkan daging merconnya seperti apa ya. Nah kita tunggu saja rekan-rekan ya. Oke, Mbak Wulan terima kasih sudah datang ke sini. Inilah sedikit pembahasan kita aja gitu kan yang mungkin bisa memperkenalkan produknya ini gitu kan. Yang mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dengan produk yang sama mungkin lebih jauh lagi pembahasannya karena memang waktu kita juga yang sedikit di hari ini 1 jam aja gitu kan ya. Mungkin umum-umum aja dulu nih. Nah, nanti kan ada kelutar-kelutar keduanya gitu kan bisa lebih dalam lagi terkait dengan pengelolaan sambal jutek ini. Iya. Oke, rekan dengar tetap stay tune aja di Radio Tuntu Panai FM dan tentunya setiap hari Selasa di Pojok IKM selalu menghadirkan para pelaku IKM yang ada di tanah laut dengan narasumber-narasumber yang berbeda, ada dari sosirangan, makanan gitu kan ya, dan juga kesenian-kesenian yang lainnya. Pokoknya ada, tungguin aja ya. Saya yang bertugas Muhammad Ferry dan juga Ririn Wulandari. Rin Wulandari, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.